sehebat apapun tesis Kiai Imad, ya, jangan lupa wahai Kiai Imad, jangan sampai kita merendahkan ulama-ulama, wabil khusus ulama ahli sunnah wal jamaah yang berada di dalam Nahdlatul Ulama. Karena perlu Kiai Imad tahu, kalau tesis kita atau statement kita atau teori kita terhadap persoalan batalnya nasab Bani Ba'alawi, ya, yang mereka tidak setuju dengan tesisnya Kiai Imad atau tesis kita bersama, wajar Kiai Imad, wajar sangat. Jangan kita sampai merendahkan kemampuan ilmu mereka dengan mengatakan taklid buta dan sebagainya. Bagaimana orang itu bisa memahami tesis Anda? Wong Anda diajak diskusi aja nggak mau kok. Menjawab sesuatu dengan tulisan. Ini masalah, Kiai. Setiap acara yang antum jalani dalam apa namanya ya, dalam istilahnya, saya susah ngomong bahasa modern. Jadi teman-teman, dalam setiap seminar Kiai Imad itu tidak ada satupun yang saya lihat dihadiri ulama-ulama yang kontra. Jadi sehingga tidak ada muncul satu diskusi yang menentang. Lalu bagaimana suatu tesis, ya, atau satu teori dengan menyatakan bahwa nasab Bani Ba'alawi itu mardud karena tidak didapatkan catatan dari kitab sezaman, itu diakui kekuatannya tanpa melalui proses diskusi yang panjang. Diundang ke Banten, tidak siap. Iya, nah diajak diskusi kedua pun ada laporan, antum juga nggak mau ikutan. Jadi saya bingung, wahai Kiai Imad. Antum mengatakan bahwa teori atau statement Gus Baha yang menyatakan kurang kerjaan terkait tesis Kiai Imad menafikan atau membatalkan nasab Bani Ba'alawi dari sebuah tulisan yang membawa gambarnya, fotonya Gus Baha, itu kan bisa diasumsikan bahwa itu bukan berarti mutlak dari ucapannya Gus Baha. Ya, boleh jadi itu karya Rumel Abbas untuk memancing suasana, antum malah terpancing. Tetapi terlepas dari itu, wahai Kiai Imad, ya, ana berbicara di media seperti ini karena antum sudah mulai sangat yakin meninggalkan saya, sehingga antum saya telepon tidak diangkat. Tak apalah, bercerai 1, talak 2, talak 3 pun tak apa sama saya, Kiai Imad. Karena prinsip saya, Kiai Imad, bukan pembenaran, Kiai Imad. Prinsip saya adalah mencapai kebenaran, bukan suatu pembenaran, Kiai Imad. Jadi kebenaran itu harus mesti muncul kalau adanya kontradiksi, perselisihan, ikhtilaf, perdebatan. Jadi kita tidak bisa menganggap diskusi kita kita tidak bisa menganggap tesis kita itu mantap dan kuat kalau belum melalui diskusi ilmiah yang antum sendiri ikut di dalamnya. Ya, coba perhatikanlah. Jadi kiai-kiai Imad, jangan antum pikir kiai-kiai di NU ini tidak murajaah kepada masalah nasab. Kiai Imad, mereka juga sudah memahami. Bahkan mereka juga tahu bahwa nasab Bani Ba'alawi itu tidak terverifikasi secara urutan kitab-kitab primer. Mereka sudah tahu.
Ya, gitu. Mereka sudah tahu. Namun, ya, kebenaran kita nih, Kiai Mat, untuk menyampaikan kepada kiai-kiai ini, kepada ulama-ulama di Nahdlatul Ulama, itu harus melalui jalan menyampaikan kebenaran dengan data yang kita miliki. Kita samperin dia, ya, kita silaturahmi kepada dia, kita bawa makalah, buktikan dengan diskusi, datangi Gus Baha misalkan. Ini enggak nunggu diundang. Jangan begitu, Kiai Mat. Kalaupun nggak siap seperti itu, Kiai Mat, adakan diskusi dong, gitu. Ajak orang-orang yang mempunyai rezeki yang bagus. Antum buka diskusi, ajak siapapun, misalkan ajak Gus Idrus Ramli, undang dia di satu tempat, gitu loh. Jangan kita menyangka teori kita ini atau tesis kita ini sudah mantap sangat. Gitu. Saya terus terang, wahai Kiai Mat, masih dalam i'tiqad, ya, masih dalam keyakinan sesuai dengan apa yang antum telah temukan dan saya cocok dengan teori antum. Dan saya hari ini masih siap membela antum, wahai Kiai Mat. Ya, orang kami ini nggak ada misi, Kiai Mat. Nggak ada istilahnya kalau antum berpikir atau beranggapan bahwa saya ini hanya trik saja menyusup segala macam cari-cari tahu. Enggak, Kiai Mat. Wallahi, saya bicara atas kebenaran, Kiai Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali ya dengan channel baru saya, atau di channel kedua. Barusan saya menayangkan video dari Tengku Kori yang menurut saya di dalam dilihat dari perkataannya dan statement-statement Tengku Kori, mungkin di dalam pertemanan Kiai Mat dengan Tengku Kori ini ada masalah. Nggak tahu masalahnya dari apa. Terus statement terakhir barusan ada omongan dari uh, Tengku Kori, seolah-olah Tengku Kori ini hanyalah sebagai penyusup untuk memecah belah yang di kelompok tesisnya Kiai Mat, begitu. Dan ini mempertegas bahwasanya Tengku Kori itu yang katanya tidak ada tendensi apapun gitu loh, tidak mau cari apapun di sini. Soalnya Tengku Kori barusan berbicara tentang kebenaran bukan pembenaran gitu loh, dan memperingatkan Kiai Mat. Menurut saya kok memperingatkan ya, ngandani Kiai Mat itu menurut saya cukup bagus gitu loh, agar Kiai Mat sendiri itu tidak terbawa oleh arus bawah dan diatur oleh arus bawah sampai tidak iling atau lupa dengan konteks yang pertama gitu loh. Jadi misi yang pertama itu gitu loh, tentang pembahasan nasab Ba'alawi gitu loh. Nah, kedua yang katanya Tengku Kori tentang kiai-kiai yang memang sebenarnya kiai-kiai itu sudah tahu, katanya sudah tahu atas nasabnya Ba'alawi gitu loh, atau Ba'alwi. Memang apa ya, apa mau ngomong ya, mardut apa gitu loh. Mungkin bahasanya nggak tersambung ya, mungkin ya. Saya juga nggak tahu kalau bahasa Arab itu ngeludas. Gitu. Ini menurut saya apa ya, harus disikapi juga
Kiai Mat gitu loh tentang Tengku Kori ini. Mungkin Tengku Kori itu kan sikapnya kan seperti itu gitu loh, ya kan. Semua orang kan ada perbedaan masing-masing gitu loh. Jadi gimana enaknya harus tabayunkan, didiskusikan gitu loh. Mana yang harus dibenahi gitu loh. Dan sama aja ketika eh, ada statement atau omongan kalau seumpamanya eh, apa ada orang yang mengaku cucunya Kanjeng Nabi, ya kan? Eh, ya jangan memaksa untuk mengakui eh, bahwasanya oknum yang mengaku itu adalah cucunya Kanjeng Nabi. Jangan memaksa seseorang. Sama aja dengan tesis ini gitu loh. Ketika menurut saya ketika tesis ini dikeluarkan atau diputuskan, jangan memaksa orang untuk mempercayai. Jangan memaksa gitu. Ya terserah orang itu. Anda di jalurnya eh, nggak kiranya percaya alhamdulillah, nggak percaya oleh nggak apa gitu. Itu kan apa ya, apa ya, nggak jadi nggak seperti yang diomongkan, yang nggak seperti yang diomongkan yang sebelah gitu loh. Nggak podo jadi nih gitu loh. Ketika si sebelah itu maksa lek kau ngakoni lek sebutuni Kanjeng Nabi, tapi kalau Kiai Mat tuh jangan maksa untuk mempercayai tesisnya gitu. Yakinkan aja orang-orang itu atau umat itu bahwasanya penemuan Anda itu adalah hal yang keren gitu. Dan fokus ke itu aja gitu loh. Jangan fokus, jangan sampai terpancing, jangan fokus ke lain-lain nih, ikut arus bawah yo bar jadi ini gitu loh. Jadi ya wis santai-santai aja gitu aja. Ketika ada eh, bermunculan dalil untuk untuk antitesis, ya jenengan ya harus duit dalil pisan untuk mengkanter antitesis itu gitu. Gitu aja. Tentang Tengku Kori barusan ada statement yang beliau bicarakan terkait telepon atau eh, mencoba untuk menelpon Kiai Mat tetapi tidak ada jawaban. Ya Tengku Kori ya harus positif juga, mungkin beliau lagi repot atau gimana gitu. Dan tabuin aja lah, gak usah dengan ini dan itu, ini dan itu. Fokus dengan uh, penemuan ini, gitu aja lah. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.